Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita masih kurang bersyukur. Masih banyak nikmat yang belum kita syukuri, yang kita lupakan, tidak kita sadari, sehingga kita harus cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita. Kurangnya rasa syukur kita membuat hati kita gelisah. Padahal jika kita bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat. Akan tetapi apabila kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan azab dengan apa yang mereka tidak syukuri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita masih diingatkan untuk bertaubat. Bersyukur kita masih diberi kesadaran untuk istighfar. Karena itu, mari kita perbanyak istighfar. Rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita bersyukur atas diturunkannya penghulu para nabi, Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dengan bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ladarrajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa barakati wa ba'dal maut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan ini
Saya mengajak diri saya pribadi dan kepada kaum muslim dan muslimat, pada semua anggota keluarga dekat dan jauh, tetangga, dan semua para sahabat dimanapun berada yang bisa mendengarkan, menyimak, menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersusah payah dia datang untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berjalan dengan letih, dengan perjuangan, dengan perasaan pengorbanan, meninggalkan ibunya yang sedang tua, yang sudah tua, sedang sakitan karena usia. Demi cintanya kepada Rasulullah, beliau berjalan ke kota Madinah dari negerinya yang jauh. Namun sesampainya di kota Madinah, di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sampai ke rumah Rasulullah, dia cuma berjumpa dengan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Dia menanyakan, kemanakah Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah sedang pergi berjihad, menyiarkan agama Islam bersama para sahabat dan pasukan-pasukannya, dan belum tahu kapan kembalinya. Dengan rasa perasaan sedih dan kecewa, sudah berjalan jauh karena rindunya kepada Rasulullah, ingin berjumpa. Namun beliau tidak dapat untuk hadir, tidak dapat untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau menitipkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dengan perasaan yang kurang puas dengan rasa, namun beliau sudah sampai di rumahnya Rasulullah. Beliau kembali ke kampung halamannya, menemui kembali ibunya yang selalu dirawatnya, disayanginya, dikasihinya. Kemudian setelah beberapa lama, Rasulullah SAW pulang dari medan perang, dari jihad, dari menyiarkan agama Islam bersama para sahabat dan pasukannya membawa kemenangan. Sesampainya di rumah, Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah tamu yang datang mencariku?" Kemudian Aisyah mengingatnya, ada seorang laki-laki dengan ciri begini. Kemudian Rasulullah berkata, dialah Uwais Al-Qarni, dan menyampaikan kepada sahabatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, supaya nanti mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apabila kalian berjumpa dengannya, sampaikan salam Rasulullah dan mintalah doa kepadanya. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, para penonton channel saya ini, begitu mulianya sahabat Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali dan Umar ibn Khattab untuk menemuinya suatu saat, mencarinya dan meminta doa kepada orang tersebut.
Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpulang ke rahmatullah, sudah wafat, pada suatu saat kesempatanlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berjalan ke negeri mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada sebuah kafilah perjalanan menuju untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau menanyakan setiap ada orang yang lewat, apakah kalian kenal dengan Uwais Al-Qarni? Banyak yang ditanyakan, belum ada yang kenal. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit yang ada di bumi. Maka tibalah rombongan kafilah berjalan, rombongan membawa beban banyak, bekal, onta dan kendaraan-kendaraan mereka. Ditanyakan kepada orang yang dalam perjalanan tersebut bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka, sedang mengurus kendaraan, onta-onta mereka, ternak mereka yang mereka bawa, membawa barang-barang untuk melaksanakan ibadah haji dalam perjalanan. Uwais Al-Qarni ternyata mengambil jasa untuk mengurus perjalanan kendaraan-kendaraan yang dibawa oleh orang-orang yang naik haji bersamanya. Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mengetahui ciri-ciri yang sudah disampaikan Rasulullah, dan berjumpalah mereka. Kemudian Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mengucapkan salam, dijawab oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar mengatakan bahwa dia adalah Amirul Mukminin. Kami mohon doa kepadamu dan mau bertanya. Mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosa. Doakanlah aku, kata Umar bin Ibnu Khattab. Uwais Al-Qarni bertanya, kenapa kalian meminta doa kepadaku? Karena Rasulullah sudah menyampaikan kepada kami mengenai dirimu untuk memintakan doa kepadamu. Dan amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau begitu mulia dan mengatakan bahwa engkau adalah seorang penduduk langit yang ada di bumi. Kemudian dia mendoakan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bahwa amalannya adalah istighfar. Setiap saat lidahnya selalu basah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itulah dalam satu riwayat bahwa amalannya adalah istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan amalan yang terpenting berikutnya adalah beliau begitu cintanya kepada ibunya, mengurus ibu kandungnya, mengurus ibunya yang sudah tua renta, ibunya yang ingin melaksanakan ibadah haji yang belum terlaksana. Dalam sebuah riwayat, Uwais Al-Qarni menggendong dombanya ke gunung. Mulai domba itu masih kecil, setiap hari dia gendong, mengasih makannya ke arah gunung, mendaki sampai onta domba tersebut besar, tetap digendongnya. Ada orang bertanya kepadanya, kenapa engkau selalu menggendongnya? Ternyata dia latihan untuk menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji perjalanan yang jauh dari negerinya ke kota suci Mekah. Begitu sayangnya dia kepada ibunya.
Itulah seorang yang dikatakan Rasulullah, penduduk langit yang ada di bumi. Dia selalu mengamalkan istighfar, zikir, intinya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya selalu basah dengan istighfar, dan amalan yang nyata secara lahirnya dia mengurus ibunya. Dia tidak mau melaksanakan ibadah haji kalau belum dapat menghajikan ibunya, membawa ibunya berangkat naik haji, sampai dia menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji. Sungguh mulia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, hidayah, taufiknya, kekuatan, serta niat di hati kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu kita, ayah kita, orang-orang tua yang ada dalam tanggung jawab kita. Janganlah kita merasa beban mencaci maki mereka karena menyusahkan kita, karena tidak akan terbalas jasa mereka, apalagi seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Begitu berat dia mengandung kita. Kadang kita tidak sadar, menjawab perkataan-perkataannya dengan kasar karena sesuatu hal yang kurang berkenan di hati kita. Kita sampai berkata keras, membentak. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita dan kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk selalu dapat berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu jalan syarat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pelajaran apapun juga, yang ingin mensucikan hatinya, yang ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, semuanya ada di antaranya harus istighfar dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Semoga kita diberi kemampuan, kekuatan, hidayah, dilembutkan hati kita yang keras untuk selalu lemah lembut kepada kedua orang tua kita, dan mendoakan kita sehingga kita menjadi tergolong orang-orang anak yang soleh. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana, Allahumma fir dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ampunilah dosaku dan dosa-dosa orang tuaku, dosa guru-guruku dan kaum muslimin dan muslimat. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat menteladani amal beliau. Beliau walaupun tidak berjumpa langsung kepada Rasulullah, tapi adalah sahabat Rasulullah yang tidak berjumpa, tapi secara ruh dan batiniahnya dia adalah sahabat Rasulullah dan sudah diakui oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW sudah merekomendasikan kepada sahabatnya untuk meminta doa. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli istighfar, suka beristighfar, dan selalu menyayangi kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri saya dan keluarga, anak-anak saya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para sahabat semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat selalu beristighfar dan selalu menyayangi, mengasihi, berkata lemah lembut kepada orang tua kita dan meminta maaf kepada mereka, dan kita selalu memaafkannya
karena kita adalah hamba yang lemah, daib. Terkadang kita lupa. Semoga Allah ingatkan kita selalu untuk selalu menyayangi orang tua kita, memberinya, mengasihinya, melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang soleh. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.